Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Ayu Dahlia, NIM 1051904995, kelas 3B Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Tara Jalasa Putri, dan Zamzani. Baik, saya akan menjelaskan sejarah Arab pra-Islam. Semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Menurut pernyataan para sejarawan, yang pertama menempati semenanjung Arab yang dikenal dengan sebutan Arab Ba'dah. Adapun dalam masalah militer dan hukum, ia harus berkonsultasi dengan dewan suku dan tidak memiliki otoritas yang mutlak. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, Arab Arabiyah, dan Arab Mustaribah. Sistem kepercayaan sebelum lahirnya Islam, bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru atau menyembah kepada Allah dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Kemudian Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Setelah itu kemusyrikan semakin merabak. Yang menjadi fenomena kemusyrikan kala itu yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Jalasa Putri, NIM 10511935. Saya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kita berikutnya, yaitu tentang masa Nabi. Masa Nabi sendiri memiliki 2 fase. Fase pertama yaitu fase Makkah, fase kedua yaitu fase Madinah. Fase Makkah terbagi menjadi 3 lagi, yaitu tahap pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, tahap kedua dakwah secara terang-terangan, tahap ketiga dakwah di luar Makkah. Masa Nabi, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW, beliau lahir pada tahun 570 Masehi, di mana kita kenal sebagai tahun gajah. Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul kita yang terakhir, karena nabi umat manusia mendapat contoh dari segi kehidupan. Di dalam dirinya terpati segi-segi kehidupan menyangkut sisi ukhrawi atau sisi duniawi juga. Beliau merupakan pribadi yang multi kompleks, memiliki wawasan yang luas. Karena Nabi Muhammad SAW lah masyarakat Arab yang dahulunya memiliki kondisi keretakan atau ketidaktahuan terpecah-pecah, kini menjadi memiliki pengetahuan dan hidup tentram. Dulunya masyarakat Arab mereka menyembah berhala. Yang lebih parahnya lagi, mereka beranggapan bahwa perbuatannya itu merupakan tradisi turun-temurun. Selanjutnya ada fase penyebaran Islam di Arab. Masa dakwah Rasulullah dapat dianggap atas 2 periode fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah sendiri itu terjadi kurang lebih ada 13 tahun. Periode Makkah itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi fase Madinah dan perjanjian pihak Yahudi akan dijelaskan oleh Zamzani. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamzani, NIM 10511949. Di sini saya menjelaskan pada masa Madinah. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid baru.
Langkah yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid baru, terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan batu dan bebatuan. Selain membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat, Rasulullah juga mengambil yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong. Yang kedua, perjanjian dengan pihak Yahudi. Tetangga paling terdekat dengan Madinah adalah Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, serta tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Yang ketiga ada harta rampasan. Harta rampasan perang ini didapat pada saat terjadinya perang Badar yang tak terhindarkan lagi. Pada saat orang Muslim Madinah hendak merampas harta kafilah dagang ini. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.